Saya akan membacakan kronologi perkara sengketa. Nama pihak yang pertama, nama pihak investor atau pemegang saham minoritas yang pertama Muhammad Iqbal, terus yang kedua penerima modal yang pertama pemegang saham minoritas Muhammad Fikri. Oh iya. Terus yang ketiga perusahaan terkait PT Usaha Jaya Bersama bergerak di bidang pengembangan aplikasi mobile dan konsultasi IT. Terus objek sengketanya yang itu pelanggaran perjanjian investasi dan pemegang saham serta akta pendirian perusahaan atau anggaran dasar terkait pembagian dividen dan transparansi pengelolaan. Terus yang tahap pertama penandatangan perjanjian pembentukan perusahaan awal 2023 pada 15 Januari 2023 Muhammad Iqbal, terus yang kedua 20 Januari 2023 akta pendirian usaha Jaya Bersama dan dari tangani di hadapan Haris. Yang ketiga pembagian keuntungan dan dividen akan difokuskan dalam rangka penerapan pemegang saham. Terus yang keempat laporan keuangan setiap pengeluaran besar di atas 100 juta harus dipenuhi oleh Dewan Komisaris. Terus yang terakhir rapat direksi dan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan setiap bulan. Terus tahap kedua timbulnya masalah dan upaya internal yang pertama pada Agustus 2023 Iqbal mulai mencatat kekurangan komunikasi dari terkait pengembangan proyek keuangan perusahaan. Pada Desember 2023 mendapatkan akhir tahun buku Iqbal meminta laporan keuangan sementara dari proyek pengembangan, namun hanya menerima data yang terisi dari Fikri. Terus pada Juni 2024 Iqbal mengirimkan surat peringatan atau somasi pertama kepada Fikri selaku direktur utama. Terus tahap ketiga proses mediasi akhir 2024 hingga awal 2025. Dari awal 2024 bulan Juni karena upaya internal dan somasi tidak membuahkan hasil, maka Muhammad Iqbal dari kuasa hukumnya tidak langsung mengajukan gugatan. Sebaliknya ia secara formal mengusulkan mediasi sebagai jalur penyelesaian sengketa. Terus pada Agustus 2024 kedua belah pihak menyepakati dan menunjuk mediator profesional independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan hukum perusahaan. Hingga 2025 bulan Januari akta perdamaian atau kesepakatan mediasi ditandatangani oleh Iqbal dan Fikri di hadapan mediator. Dan kemudian didaftarkan di pengadilan untuk mendapatkan akta homologasi atau pengesahan sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti putusan pengadilan. Pada tahap keempat melaksanakan kesepakatan mulai awal 2025 Februari 2025 RUPS luar biasa PT Usaha Jaya Bersama dilaksanakan sesuai kesepakatan mediasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan memulai mediasi, di mana dalam malam ini kita akan bagi dalam beberapa sesi. Yang pertama itu ada sesi bahwa kita akan mengidentifikasi pokok permasalahan dan kepentingannya dulu. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada bapak sekalian yang telah hadir pada malam hari ini. Dalam mediasi kali ini kita akan memulai untuk mendengarkan masing-masing pihak menjelaskan atau supaya bisa memberikan penjelasan atas sengketa yang terjadi. Silakan. Saya mulai dengan Bapak Iqbal dulu selaku penggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Bapak Kamal. Kekhawatiran saya tentang sengketa yang saya hadapi ini sejak awal investasi saya di PT Usaha Jaya Bersama ini pada awal Januari 2023. Saya menyuntikkan modal sebesar 1 miliar rupiah sebagai investasi awal dengan menjadikan pemegang saham 30% dari perusahaan tersebut. Ada beberapa poin krusial dalam akta pendirian dan perjanjian investasi tersebut, antara lain untuk pembagian keuntungan atau dividen yang diputuskan dalam RUPS tahunan secara proporsional sesuai kepemilikan saham. Laporan keuangan dan audit tahunan wajib disampaikan paling lambat 3 bulan setelah buku tahunan berakhir, dan setiap pengeluaran besar di atas 100 juta rupiah itu harus disetujui oleh Dewan Komisaris dari PT tersebut. Masalah mulai sejak Agustus 2023, Pak Kamal.
di mana komunikasi dari Bapak Fikri mengenai perkembangan proyek dan keuangan sangat kurang. Laporan bulanan dari Dewan Direksi yang seharusnya saya terima seringkali terlambat atau tidak berisi informasi yang memadai. Jadi kurangnya transparansi dari Bapak Fikri terhadap laporan keuangan di PT Jaya Usaha Bersama ini. Jadi intinya saya minta transparansi dari Bapak Fikri ini terkait investasi yang saya tanamkan di PT Usaha Jaya Bersama ini. Karena kan dari perjanjian di awal saya menjadi pemilik saham sebesar 30% dan pembagian keuntungannya harusnya secara rata, secara adil. Tapi di sini Bapak Fikri tidak memberikan transparansi tersebut sejak Agustus 2023. Segitu ya Bapak Kamal. Terima kasih. Ada tambahan lagi dari pendamping hukumnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Mediasa, Bapak Kamal Sulaiman. Nama saya Muhammad Ismail Azhari selaku kuasa hukum dari Bapak Iqbal. Jadi saya akan sedikit memberikan sudut pandang hukum. Kalau dilihat dari akta perjanjian yang sudah dibuat, ada potensi pelanggaran terhadap akta atau tidak dipenuhinya prestasi, karena di dalam perjanjian itu Bapak Fikri selaku pemegang saham mayoritas ya harus memberikan transparansi berupa laporan, terus juga harus melaksanakan LPS, karena pada dasarnya di dalam sumber data sudah jelas pasal 1338 awal perjanjian mengikat bagi semua pihak yang mengikatkan diri. Jadi kami berharap mediasi ini dapat mengembalikan hak Bapak Iqbal sebagai pemegang saham minoritas ya Pak, dan mendekatkan tata kelola perusahaan yang baik. Baik, terima kasih Bapak Iqbal dan Bapak Islah atas keterangannya pada malam hari ini. Selanjutnya saya menangkap bahwa ini ada kekhawatiran soal transparansi laporan keuangan ya. Di situ juga saya menangkap ada beberapa masalah, yaitu soal bagi hasil pengelolaan dana perusahaannya. Kurang lebihnya seperti itu kekhawatirannya dan masalah yang timbulnya. Baik, sekarang saya coba untuk Bapak Fikri. Misalkan Bapak Fikri menjelaskan atau menjelaskan soal situasi ini dari perspektif Bapak Fikri sendiri. Silakan. Sebelumnya terima kasih buat Bapak Kamal. Saya memahami kekhawatiran Bapak Iqbal. Namun perlu dipahami bahwa PT Usaha Jaya Bersama ini bergerak di bidang pengembangan aplikasi mobile dan konsultasi IT, sebuah industri yang sangat dinamis dan membutuhkan investasi berkelanjutan. Betul Bapak Iqbal menginvestasikan 1,5 miliar untuk 30% saham, dan saya menyumbang modal intelektual dan operasional serta memegang 70% saham dan menjabat direktur utama. Saya akui mungkin komunikasi saya kurang maksimal dan itu akan saya perbaiki. Mengenai dugaan penggunaan dana pribadi, itu tidak benar. Semua pengeluaran adalah untuk kepentingan perusahaan, meskipun mungkin ada beberapa yang belum tercatat dengan rapi karena fokus pada proyek-proyek yang besar. Tantangan kami adalah mengelola pertumbuhan yang cepat ini sambil menjaga stabilitas keuangan. Saya juga ingin perusahaan ini maju dan memberikan keuntungan kepada semua pemegang saham. Oke, baik Bapak Fikri, terima kasih atas keterangannya. Kurang lebih saya menangkap bahwa Bapak Fikri ini mengakui adanya kesenjangan informasi yang terjadi, dan itu dilakukan untuk demi pengembangan perusahaan tersendiri ya, bukan untuk demi kepentingan pribadi. Lalu yang saya catat juga di sini yang menjadi akar permasalahannya sekali lagi ada di komunikasinya berarti. Dan di sini kepentingan Bapak Iqbal sendiri adalah soal transparansinya, terus juga soal pemenuhan hak dividennya. Lalu juga di sini saya catat untuk kepentingan Bapak Fikri sendiri, alasan dilakukan itu untuk menjaga kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan sendiri. Baik, dari sini kita sudah bisa mendapatkan gambaran awal bahwa di sini ada perbedaan persepsi dan kepentingan sebenarnya.
Maka dari itu kita akan mencoba untuk mencari titik temu. Di sini kita akan membuka sesi kedua, di mana dalam sesi ini ada pembukaan catatan keuangan dan klarifikasi dari masing-masing pihak. Baik, dalam sesi ini mari kita coba untuk mendalami informasi lebih lanjut dari Bapak Fikri. Apakah bisa membuka sebagian catatan keuangan yang ada? Iya. Untuk bisa memberikan gambaran lebih kepada Bapak Iqbal. Ya. Ya udah itu dulu. Silakan untuk diperiksa oleh Bapak Iqbal. Ini setidaknya memberikan gambaran yang lebih jelas ya Pak Kamal dan Pak Fikri. Meskipun saya masih merasa butuh audit yang lebih komprehensif, saya mulai melihat beberapa alokasi dana yang saya kira tidak ada. Misalkan investasi untuk server baru atau biaya lisensi perangkat lunak yang cukup besar. Nah, di sini Bapak Fikri tidak melaporkan kepada saya masih memiliki pertanyaan tentang beberapa item pengeluaran lainnya dan transparansi laporan bulanan yang menjadi konkret utama saya. Baik, apakah ada tambahan? Ada. Jadi begini, sebenarnya usulan audit forensik ini bukan untuk mencari kesalahan semata, melainkan untuk memberikan kepastian tentang data yang perlu dipaparkan. Jadi karena Bapak Fikri ini selaku direktur utama, jadi Bapak berkewajiban untuk memberikan data yang transparan, gitu Pak kira-kira. Ya baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fikri sudah bersedia untuk bisa menunjukkan laporan keuangan yang diminta. Selanjutnya, apakah Bapak Fikri ke depan bersedia untuk bisa lebih transparan lagi? Ya, saya bersedia untuk lebih transparan. Bagi mediator mungkin saya bisa mulai dengan menjadikan laporan keuangan yang lebih rinci setiap bulannya. Meskipun bulan formal laporan audit, namun cukup informatif untuk Bapak Iqbal. Saya juga bersedia membahas lebih lanjut setiap proyek besar yang kami terima. Saya menghargai kesediaan Bapak Fikri. Saya memang memahami bahwa bisnis teknologi membutuhkan modal dan informasi. Namun pemahaman saya hanya bisa dibangun jika ada informasi yang akurat dan transparan. Jika laporan bulanan bisa lebih terperinci dan saya bisa memiliki peran yang lebih aktif dalam pengawasan, itu akan sangat membantu. Baik, terima kasih kepada kedua belah pihak. Setidaknya dalam sesi kali ini kita sudah bisa melihat bahwa ada kemajuan. Maka dari itu saya bisa menyarankan untuk bisa melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu di opsi untuk bisa menjalankan opsi penyelesaian, di mana kita akan masuk kepada sesi ketiga, yaitu merumuskan opsi penyelesaian sengketanya. Opsi penyelesaiannya. Baik, di sini kita akan berfokus pada opsi-opsi penyelesaian di sesi kali ini, di mana saya akan coba untuk ke Bapak Iqbal. Bisakah apakah ada usulan spesifik soal penyelesaiannya? Baik Bapak Kamal, mengingat kekhawatiran saya tentang transparansi dan dugaan penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh Bapak Fikri, saya mengusulkan dilakukan audit forensik terhadap keuangan PT usaha bersama. Biaya audit ini bisa ditanggung bersama, atau jika terbukti ada penyimpangan signifikan maka biaya sepenuhnya ditanggung oleh Bapak Fikri. Selain itu saya juga ingin adanya RUPS luar biasa secepatnya untuk membahas laporan keuangan 2023 dan proyeksi 2024, serta adanya pembagian dividen yang tertunda. Saya juga ingin peran saya di Dewan Komisaris lebih aktif dalam pengawasan keuangan. Ada tambahan lagi dari pendamping hukumnya? Ya, jadi untuk RUPS akan segera terlaksana lah, karena supaya tidak menimbulkan sengketa-sengketa di kemudian hari gitu. Kira-kira begitu Pak. Tanggapannya dari Bapak Fikri? Ya, mengenai audit forensik, saya merasa itu terlalu jauh dan mungkin tidak perlu jika memang ada transparansi yang lebih baik ke depannya. Namun saya bersedia untuk melakukan audit independen yang disepakati bersama, bukan forensik. Untuk laporan keuangan 2003, saya rasa itu lebih proporsional. Untuk pembagian dividen, saya tidak menolak untuk membayarkan dividen yang tertunda.
Namun mengingat keuangan perusahaan yang masih membutuhkan modal untuk pengembangan, saya mengusulkan skema cicilan yang fleksibel. Selain itu, saya bersedia untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan bulanannya secara signifikan, mungkin dengan format yang lebih detail dan akses yang lebih mudah bagi Bapak Iqbal. Saya juga setuju mengadakan RUPS luar biasa depan. Baik, terima kasih Bapak Fikri. Jadi di sini Bapak Fikri itu menawarkan untuk adanya jadwal pembayaran dividen ya, yang fleksibel dan transparansi. Lalu di sini saya mencatat ada beberapa kesepakatan yang sudah mulai terbentuk nih. Di sini Bapak Fikri bersedia untuk melakukan audit, namun auditnya secara independen. Lalu juga ada pembayaran dividen yang tertunda akan segera dibayarkan, namun dengan skema. Lalu saya coba untuk ke Bapak Iqbal, apakah dari apa yang ditawarkan oleh Bapak Fikri, kemampuan beliau itu apakah Bapak keberatan atau ada tanggapan lain? Dari tanggapan dari Bapak Fikri, saya akan mempertimbangkan audit independen asalkan pelaksanaan dilakukan oleh auditor yang benar-benar independen. Untuk skema cicilan dividen, saya juga bisa setuju asalkan ada kompensasi kecil atas keterlambatan pembayaran dan jadwal cicilan yang jelas dan realistis. Yang terpenting adalah komitmen dan transparansi dari Bapak Fikri dalam pengawasan saya juga. Bagaimana Bapak Fikri? Ya, saya juga setuju untuk Bapak Kamal, meskipun ada beberapa konsensi. Saya yakin ini adalah solusi terbaik untuk menjaga keberlangsungan perusahaan dan menghindari proses litigasi yang mahal. Saya berkomitmen untuk melaksanakan semua poin ini. Baik, terima kasih. Dari sini kita sudah hampir selesai untuk bisa mencapai satu kesepakatan. Lalu kepada Bapak Iqbal dan Bapak Fikri, kita sudah menemukan titik temu yang mana nanti kita akan lanjut kepada proses kesepakatan mediasi. Baik, dalam kesepakatan mediasi ini setelah negosiasi kita akan membuat akta perdamaian, di mana dalam akta perdamaian itu akan menuangkan beberapa poin yang sudah dicatat oleh notulen dalam mediasi kita sebelumnya. Di mana poin-poin ini, nomor satu ada di mana Bapak Fikri ini akan bersedia untuk mengadakan RUPS yang diminta oleh Bapak Iqbal untuk membahas laporan keuangan tahun 2023 dan proyeksinya untuk tahun 2024. Lalu juga Bapak Fikri bersedia untuk membayar dividennya, namun di sini dengan skema cicilan yang nanti akan disepakati bersama. Lalu juga ketiga ada mekanisme laporan keuangan bulanan yang diperketat, lalu juga sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Selanjutnya yang keempat, Bapak Iqbal ini nanti akan memiliki peran yang lebih aktif sebagai Dewan Komisaris untuk mengawasi keperusahaannya, dan itu juga sudah disepakati. Lalu yang terakhir atau yang poin yang kelima, kedua belah pihak ini setuju untuk tidak saling menuntut secara hukum ya. Baik, bagaimana Bapak Iqbal dan Bapak Fikri serta Bapak Islah, apakah semua poin itu sudah sesuai dengan poin-poin yang sudah kita sepakati sebelumnya? Baik Bapak Kamal, saya setuju dengan poin-poin kesepakatan ini. Saya juga merasa hak-hak saya sebagai investor kini lebih terjamin dan ada komitmen yang jelas dari Bapak Fikri untuk melakukan transparansi laporan keuangan di usaha yang kita jalani bersama ini. Ada tambahan? Ada, ya. Dari sudut pandang hukum juga bahwa kesepakatan ini cukup komprehensif ya. Jadi sebenarnya Bapak Iqbal, kalau kita melihat dari akta perjanjian itu, Bapak Iqbal memang berhak untuk menuntut pelaksanaan RUPS. Kedua, penyerahan laporan keuangan yang transparan dan audit independen. Juga kita tahu bahwa penyelesaian sengketa semacam ini lebih mudah dan lebih enak lah kalau secara mediasi dibandingkan dengan kita jalur litigasi, akan lebih rumit dan lebih mahal. Yang penting bagi Bapak Fikri, kedepannya tidak mengulangi lagi untuk kejadian seperti ini. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Dengan begitu kesepakatannya sudah tercapai dan ini akan kita susun dalam akta perdamaian. Lalu kami akan terus memantau dan memastikan pelaksanaan kesepakatan ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan disepakati dalam kesepakatan kita. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian. Pada malam hari ini mediasi kita sudah selesai. Ya. Dan
Saya berharap mudah-mudahan semoga hubungan bisnis bapak-bapak sekalian ke depan bisa lebih harmonis lagi dan lebih baik ke depan dan serta berkembang. Terima kasih banyak bapak-bapak sekalian, proses mediasi ini sangat membantu. Terima kasih juga sudah coba untuk komunikasi. Pada malam hari ini pelaksanaan mediasinya sudah berjalan dengan baik dan ini akan kita tuangkan dalam akta perdamaian. Saya memohon untuk kepada kedua belah pihak untuk bisa tanda tangan pada berita acara yang sudah tersedia. Silakan Bapak Presiden. Baik, sebagai bukti kita foto dulu.